Sebelum ke langkah-langkah pembuatan, langkah pertama ialah siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan alat peraga, seperti yang ditunjukkan pada layar video. Setelah semua alat dan bahan telah disiapkan, langkah kedua yaitu potong triplex menjadi dua bagian yang sama besar menggunakan gergaji. Jadi kita ambil triplex yang sudah disiapkan yang berukuran 120 x 40 cm, lalu kita potong menjadi dua bagian yang sama besar sehingga masing-masing triplex tersebut ukurannya menjadi panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Langkah ketiga adalah pasang engsel pada triplex agar bisa dilipat. Jadi, kita gabungkan kembali triplex yang sudah dipotong tadi dengan menggunakan engsel sebagai perekatnya. Murlah semua lubang yang ada di engsel supaya kedua triplex tersebut benar-benar tersambung. Langkah keempat, setelah dipasangnya engsel, kemudian cat triplex menggunakan pilox, sehingga warna triplex yang awalnya masih polos dan tidak berwarna, dan akhirnya menjadi warna abu-abu. Langkah kelima, bola dibelah menjadi dua bagian yang sama besar menggunakan cutter. Jadi kita ambil bola mainan yang berongga dengan jari-jari 20 cm yang sudah disiapkan, lalu kita belah tengah sehingga bola menjadi dua bagian yang sama besar seperti yang ditunjukkan pada layar video. Langkah keenam, buat kerangka kerucut dan tabung sesuai dengan ukuran bola, atau dengan kata lain, jari-jarinya berukuran 10 cm dan untuk tingginya sama dengan diameter bola yaitu 20 cm. Kerangka kerucut dan tabung ini terbuat dari bahan mika. Untuk pembuatan kerangka kerucut dengan jari-jari R atau 10 cm, panjang garis pelukisnya adalah 10 akar 5 cm dan sudut yang dibentuk oleh dua garis pelukisnya atau yang disebut dengan sudut selimut kerucut itu sama dengan 161 derajat dan untuk alasnya memiliki jari-jari 10 cm. Lalu untuk pembuatan kerangka tabung dengan jari-jari R atau 10 cm, panjang persegi panjangnya adalah 62,8 cm, lebarnya adalah 20 cm dan untuk alasnya memiliki jari-jari 10 cm. Langkah ketujuh, satukan menggunakan lem tembak. Maksudnya ialah bentuklah bangun kerucut dan tabung yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan lem tembak sebagai perekatnya. Di mana lem tembak ini sebelumnya sudah dipanaskan dengan menggunakan korek api. Sehingga terbentuklah bangun kerucut dan juga bangun tabung dengan jari-jari R atau 10 cm. Langkah ke-8, kemudian buat kerangka kerucut dengan jari-jari setengah R dan 2R dan tingginya 2R. Maksudnya adalah kita buat kembali dua buah kerangka kerucut di mana satunya berukuran jari-jari 5 cm dan yang satunya berjari-jari 20 cm dan untuk tingginya keduanya adalah 20 cm. Untuk pembuatan kerangka kerucut dengan jari-jari setengah R atau 5 cm, panjang garis pelukisnya adalah 5 akar 17 cm dan sudut yang dibentuk oleh dua garis pelukisnya atau yang disebut dengan sudut selimut kerucut itu sama dengan 87 derajat dan untuk alasnya memiliki jari-jari 5 cm. Sedangkan untuk pembuatan kerucut dengan jari-jari 2R atau 20 cm, panjang garis pelukisnya adalah 20 akar 2 cm dan sudut yang dibentuk oleh dua garis pelukisnya atau yang disebut dengan sudut selimut kerucut itu sama dengan 255 derajat dan untuk alasnya memiliki jari-jari 20 cm.
Langkah ke-9, satukan jaring-jaring kerucut menggunakan lem tembak. Sama seperti langkah sebelumnya, yakni setelah jaring-jaring kerucut selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membentuk kerangka-kerangka tadi menjadi sebuah bangun kerucut dengan menggunakan lem tembak sebagai perekatnya. Sehingga terbentuklah bangun kerucut dengan jari-jari setengah R atau 5 cm dan bangun kerucut dengan jari-jari 2 R atau 20 cm. Langkah ke-10, buat juga kerangka tabung dengan jari-jari setengah R dan 2R dan tingginya 2R. Maksudnya adalah kita buat kembali dua buah kerangka tabung di mana yang satunya berukuran jari-jari 5 cm dan yang satunya berjari-jari 20 cm. Dan untuk tingginya keduanya adalah 20 cm. Untuk pembuatan kerangka tabung dengan jari-jari setengah R atau 5 cm, panjang persegi panjangnya itu sama dengan 31,4 cm, lebarnya adalah 20 cm, dan untuk alasnya memiliki jari-jari 5 cm. Sedangkan untuk pembuatan kerangka tabung dengan jari-jari 2R atau 20 cm, panjang persegi panjangnya itu sama dengan 125,6 cm dan lebarnya adalah 20 cm dan untuk alasnya memiliki jari-jari 20 cm. Langkah ke-11, bentuklah kerangka tabung yang sudah dibuat dengan menggunakan lem tembak. Sama seperti langkah sebelumnya, yakni setelah kerangka-kerangka tabung selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membentuk kerangka-kerangka tadi menjadi sebuah bangun tabung dengan menggunakan lem tembak sebagai perekatnya, di mana lem tembak ini sebelumnya sudah dipanaskan dengan menggunakan korek api. Sehingga terbentuklah bangun tabung dengan jari-jari 2R atau 20 cm dan tabung dengan jari-jari setengah R atau 5 cm. Langkah ke-12, pasang magnet pada bangun ruang yang sudah dibentuk dan tempelkan magnet pada triplex menggunakan lem tembak dan kuatkan dengan isolasi. Jadi kita ambil triplex yang sebelumnya sudah diwarnai, lalu kita tuliskan terlebih dahulu judul alper pada bagian atas, yaitu perbandingan volume bangun ruang sisi lengkung dengan menggunakan spidol permanen. Selanjutnya ambillah bangun ruang sisi lengkung yang dikehendaki atau yang volumenya mau kita bandingkan. Misalnya kita mau membandingkan antara volume bangun tabung dan bangun kerucut, maka kita ambil bangun tabung dan juga bangun kerucut, lalu kita tempelkan pada triplex dengan cara menggunakan magnet dan isolasi bening sebagai perekatnya, seperti yang ditunjukkan pada layar video. Selanjutnya, tempelkan juga papan keterangan pada bagian atas dan papan keterangan pada bagian bawah, di mana papan keterangan pada bagian atas itu berisikan rumus volume bangun ruang sisi lengkung, sedangkan papan keterangan pada bagian bawah nantinya itu berisikan perbandingan antara volume bangun-bangun yang dikehendaki. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-13, siapkan box tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan segala perlengkapan, misalnya papan keterangan, pasir mainan, termasuk juga bangun-bangun kerucut dan bangun tabung, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai cara bermain perbandingan volume bangun ruang sisi lengkung. Langkah yang pertama, kita siapkan dua bangun ruang yang akan kita buktikan. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menggunakan bangun ruang tabung yang berjari-jari R dan setengah R dengan tinggi yang sama. Untuk tabung berjari-jari R, kita simbolkan dengan bangun A. Sedangkan tabung berjari-jari setengah R disimbolkan dengan bangun B. Kemudian, kita tempelkan bangun A pada papan triplek. Selanjutnya, tuangkan pasir mainan pada bangun B hingga terisi penuh. Lalu, tuangkan pasir tersebut ke dalam bangun A. Nah, kita lakukan langkah ini secara berulang hingga bangun A terisi penuh oleh pasir.
Sembari menuang, kita hitung berapa kali kita menuang pasir dari bangun B ke dalam bangun A. Nah, ternyata isi bangun A setara dengan 4 kali isi bangun B. Sehingga kita dapatkan perbandingan volume antara bangun A dengan bangun B adalah volume bangun A sama dengan 4 kali volume bangun B. Untuk percobaan yang kedua, kita akan menggunakan bangun ruang kerucut yang berjari-jari R dan bangun setengah bola yang berjari-jari R dengan tinggi kerucut adalah 2R. Untuk bangun kerucut berjari-jari R, kita simbolkan dengan bangun C. Sedangkan bangun setengah bola berjari-jari R kita simbolkan dengan bangun D. Nah, selanjutnya kita tempelkan bangun D pada papan triplek. Lalu kita tuangkan pasir mainan pada bangun C hingga terisi penuh. Kemudian tuangkan pasir tersebut ke dalam bangun D. Nah, ternyata isi bangun C setara dengan isi bangun D. Sehingga kita dapatkan perbandingan volume antara bangun C dengan bangun D adalah volume bangun C sama dengan volume bangun D.